Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Shrouding the Heavens. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat Yevan yang menyelamatkan temannya bernama Wen Chang. Tapi rupanya saat itu justru dirinya yang malah dikeroyok oleh para praktisi. Bahkan ternyata Han Fei Yu juga ada di sana, hingga pertarungan di antara mereka tak bisa terhindarkan. Meskipun kondisinya seperti itu, namun Yevan berhasil mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silakan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Han Fei Yu yang sangat kesal karena telah dikalahkan oleh Yevan. Wen Chang yang menyaksikan semua kejadian itu segera menyuruh Yevan untuk pergi dari sana. Karena di belakang praktisi yang baru saja ia kalahkan ada seorang biksu dengan kekuatan hebat. Dan jika mereka datang, maka Yevan tentulah tak akan bisa pergi. Yevan yang mendengarnya tak merasa takut, tapi Wen Chang menjelaskan, meskipun fisikmu kuat, tapi kau tak mungkin bisa mengalahkan biksu tersebut. Namun jika dirinya pergi, Yevan merasa khawatir dengan keselamatan Wen Chang. Sedangkan Wen Chang menyuruhnya untuk tenang saja, karena peraturan di sana tak boleh membunuh murid satu sama lain. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Yevan pun segera pergi dari sana sambil menginjak tangan dari Han Fei Yu. Mereka berdua kemudian pergi ke sungai di belakang gunung. Setelah kepergian mereka, rupanya Han Fei Yu dan yang lainnya baru tersadar. Ia berjanji jika lain kali dirinya pasti akan menghancurkan Yevan sampai hancur menjadi debu. Tak hanya itu saja, ternyata mereka juga mulai mencari Senior Chen untuk membalaskan dendam kepada Yevan. Kembali ke Yevan yang sedang melarikan diri, namun ternyata di tengah jalan ia dihadang oleh Han Fei Yu yang kini telah membawa Senior Han. Yevan yang mengetahuinya cukup terkejut karena ia kira biksu hebat itu seperti apa, tapi ternyata Senior Chen bahkan terlihat biasa saja. Senior Chen mengatakan jika Yevan jangan terlalu sombong, meski fisiknya kuat tapi kau hanyalah sampah yang tak bisa berkultivasi. Ia juga sangat kasihan pada Yevan karena seharusnya Yevan tak perlu tinggal di dunia seperti ini. Han Fei Yu mengingatkan bahwa Senior Chen jangan terlalu cepat membunuh Yevan karena dirinya sendiri mau menyiksanya secara perlahan-lahan. Yevan yang mendengarnya tak merasa gentar sedikit pun. Diketahui bahwa Senior Chen telah berada di ranah Spring of Life dan memiliki kesetaraan dengan ranah Yevan saat ini. Senior Chen mengingatkan bahwa di kehidupan berikutnya sebaiknya Yevan jangan terlalu gegabah, atau jika tidak maka nasibnya akan mati mengenaskan. Sehingga saat itu Senior Chen mulai melancarkan serangan menggunakan senjata kipas. Yevan mencoba menghindari semua serangannya, bahkan serangan itu kini menghancurkan beberapa pohon di sana. Yevan terus terbang menghindari serangan itu sambil membuat rencana untuk melakukan perlawanan. Dan benar saja saat sampai di sana, ia tak segan-segan langsung menghajar Senior Chen. Bahkan Han Fei Yu yang melihat hal itu sangat terkejut karena senjata kipas tadi justru malah melukai tubuhnya. Setelah berhasil membuat mereka tersungkur, Yevan mengatakan bahwa mereka terlalu sombong, padahal gerakannya sendiri masih sangat lambat.
Senior Chen menjadi marah dan ia berniat untuk membunuh Yevan sekarang juga. Dirinya sangat sombong karena telah berada di ranah Spring of Life tahap puncak. Namun Yevan menjelaskan bahwa diriku juga bisa membunuhmu meski hanya masih berada di ranah Spring of Life tahap dasar. Karena semakin kesal, Senior Chen pun langsung menggunakan serangan yang lebih serius kali ini. Tapi tetap saja Yevan masih santai untuk menghindari serangannya. Ketika Yevan berhasil menghancurkan salah satu pilar yang dibuatnya, tentu hal itu membuat Senior Chen terkejut. Tak mau mengalah, dirinya mulai mengeluarkan teknik yang lebih kuat lagi untuk mengurung Yevan. Sedangkan Yevan sendiri segera menggunakan tungku spiritual untuk mengetes keampuhannya. Dan ternyata tungku itu dapat menghancurkan semua jebakan yang mengurung Yevan. Mendapati bahwa tungku Yevan sedang terbang ke arahnya, Senior Chen langsung membuat dinding penghalang. Tapi tetap saja tungku milik Yevan berhasil menembus semua dinding berlapis itu hingga membuatnya tersungkur. Setelah Yevan berhasil membantai Senior Chen, Han Feiyu terlihat sangat ketakutan. Sementara Yevan berucap bahwa kata-katamu sebelumnya kini datang kembali menjemput ajalmu sendiri. Han Feiyu segera berlari dari tempat itu, tapi kali ini Yevan tak akan melepaskannya. Han Feiyu memohon ampun pada Yevan agar ia tak membunuhnya, karena bagaimanapun juga kita berasal dari sekte yang sama. Tapi Yevan mengatakan jika sebelumnya kau ingin membunuhku dan juga telah menindas Wenchang, apakah dirimu sebelumnya pernah berpikir tentang persahabatan sekte? Karena kau telah menindas yang lemah, maka dirimu tak pantas berbicara seperti itu. Yevan juga memberitahu bahwa sebenarnya pamanmu yaitu Tetua Han telah mati terbunuh oleh tanganku sendiri. Mendengarkan perkataannya, tentu Han Feiyu sangat terkejut, tapi ia tetap tak percaya pada Yevan. Namun Yevan memberikan bukti jika sekarang ini diriku adalah pemilik baru dari senjata Azuri Wood. Hal itu disebabkan jika pemilik lamanya mati, maka senjata spiritual akan menjadi pemilik baru bagi yang memegangnya. Yevan juga terus memprovokasi Han Feiyu. Jika diriku bisa menerobos ke ranah Spring of Life, itu juga berkat bantuan dari Tetua Han. Karena sudah semakin marah, Han Feiyu langsung menghunuskan pedangnya. Tapi tentu saja Yevan dapat dengan mudah menghempaskan Han Feiyu hingga tersungkur. 恃强凌弱的家伙，韩长老已被我斩了。我不信，旧主王没死在我手里。你是怎么杀的他？你拼了！ Setelah kematian Han Feiyu, tiba-tiba saja datang Wenchang bersama dengan seorang tetua. Wenchang sangat mengkhawatirkan kondisi Yevan karena ia adalah salah satu teman terbaiknya. Sang tetua bertanya apakah Yevan yang melakukannya. Yevan menjawab bahwa ia tak memiliki pilihan lain, karena jika ia tak melawan maka pasti dirinya lah yang akan dibunuh oleh mereka. Tetua Mayun sangat marah dan ia berkata bahwa Senior Chen adalah bibit unggul dari sekte miliknya. Tapi Yevan mengingatkan jika sang tetua adalah orang yang terhormat, maka harus bisa mengerti tentang hal yang benar maupun hal yang salah. Selain itu Yevan juga menunjukkan dengan kecepatanku saat ini, maka Tetua Mayun juga tak akan bisa menghentikannya. Menyaksikan hal itu, Wenchang sangat terkejut. Bahkan Tetua Mayun tak menyangka jika tubuh suci kuno harusnya tak dapat berkultivasi. Ditambah lagi sekarang ini, Yevan telah berada di ranah Spring of Life. Sang tetua merasa jika kecepatan kultivasi Yevan adalah sesuatu yang terlalu menakutkan. Yevan tak terlalu memperdulikan hal itu, dan saat ini justru Tetua Mayun sendiri yang meminta agar Yevan mau masuk ke sekte miliknya. Namun Yevan menolak tawaran itu, lagi pula ia lebih suka hidup dengan bebas. Apalagi tubuh sampah sepertinya tak akan cocok bergabung dengan sekte manapun.
Tetua Mayun meminta maaf karena waktu itu para tetua salah mengerti tentang tubuh misterius milik Yevan. Yevan memberitahu jika Tetua Mayun tak mau bertanggung jawab, maka lebih baik Wenchang harus ikut bersamanya. Tapi sang tetua berkata jika ia akan bertanggung jawab, dan mulai sekarang ini tak akan ada orang yang bisa menindas Wenchang lagi. Yevan mengingatkan jika lebih baik sang tetua tak perlu memberitahu siapapun bahwa dirinya bisa berkultivasi. Tetua Mayun mengiyakan hal itu, sehingga Yevan berterima kasih dan segera pergi dari sana. 达到了命权境界， 你也拦不住我。 Setelah kepergian Yevan, Tetua Mayun berkata bahwa Wenchang terlalu lambat dalam berkultivasi. Meskipun begitu, dirinya memiliki hati yang baik. Sang tetua menyarankan agar Wenchang dapat berlatih dengan giat siang dan malam, sehingga karena hal itu mungkin nanti dirinya bisa menjadi praktisi hebat. Scene berpindah, terlihat seorang tetua menjelaskan bahwa orang yang telah masuk tanah terlarang di masa lalu semuanya terbunuh oleh kutukan, dan ia memberitahu obat yang ada di sana telah dikembangkan para tetua dari keluarga Ji. Siapapun di antara mereka yang mengambil obat itu maka bisa melindungi dari kutukan tanah terlarang. Yevan yang mendengarnya teringat, mungkinkah obat itu sama seperti buah yang dimakan oleh Pangbao dan juga dirinya. Sementara semua orang di sana kebingungan, apakah mungkin mereka bisa memasuki tanah terlarang kuno? Tapi tetua itu menyuruh mereka untuk jangan khawatir, meskipun mereka tidak mendapatkan buah dewa, maka pasti mendapatkan ramuan roh sebagai hadiah. Walaupun begitu, Yevan merasa jika bahan dari obat tersebut belum diketahui dan lebih baik ia tak meminumnya. Sedangkan dua orang praktisi tak peduli. Mereka segera datang ke sana untuk mengambil obat tersebut. 人果的修士长老研制，咱们过去先看看再说。作为报酬，与我们共进退，还是不吃为妙。 Kemudian tibalah mereka semua di perjalanan menuju tanah terlarang kuno. Tapi ketika Yevan sedang berjalan, rupanya ada seorang kakek tak dikenal yang menyenggol dirinya. Bahkan kakek itu ketakutan dan berkata bahwa semua orang di sana kini telah mati. Semua orang yang melihatnya menganggap jika kakek itu hanyalah orang gila. Tapi kakek itu tetap mengingatkan agar mereka semua segera pergi dari tempat ini. Sedangkan Yevan yang melihat keanehan dari beberapa semut mencoba untuk mengambilnya. Tapi tiba-tiba saja kakek tadi datang kembali dan menggenggam tangan Yevan. Yevan bertanya apakah sebenarnya yang kakek itu bicarakan. Tapi sang kakek hanya menjawab bahwa dirinya melihat tumpukan mayat dan lautan darah. Ia juga menyuruh Yevan untuk kembali atau nanti dirinya juga akan mati. Kemudian dari atas langit terlihat pasukan keluarga Ji dan juga keluarga Jiang yang kini menuju ke tanah terlarang kuno. 他又来了，死了，死了。 Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan pertempuran yang sangat sengit antara pasukan manusia melawan para binatang monster. Bahkan kakek tadi yang dianggap gila ternyata adalah seorang praktisi yang sangat overpower. Dirinya juga bisa berjalan dengan sangat cepat melebihi kecepatan berlari manusia biasa. Kakek tadi terlihat bersama Yevan menuju ke sebuah tempat. Sedangkan di sisi lain memperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang diawasi oleh para pasukan penjaga. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.